Halo semuanya, mari kita bahas gimana caranya berpura-pura miskin supaya bisa jadi kaya dan kenapa kita perlu melakukan itu. Aku mulai dengan kutipan dari Dave Ramsey, salah satu tokoh keuangan atau financial guru yang terkenal di Amerika Serikat ya. Dia bilang gini, kita tahu dari riset tentang orang kaya ada dua hal utama yang bikin mereka mencapai kekayaan pertama mereka. Dua hal pokok itu adalah mereka rajin investasi di rencana pensiun mereka pakai saham yang tumbuh bagus, dan mereka lunasin kredit rumah mereka. Di dunia di mana penampilan lebih sering diutamakan daripada kenyataan, kita bisa gampang banget terjebak dalam ilusi kekayaan. Tapi gimana kalau rahasia kekayaan sejati itu ada di kesederhanaan dan hemat? Hari ini kita bakal bahas saran dari Dave Ramsey dan lihat gimana pura-pura miskin itu bisa bantu kalian menjadi kaya. Kalian tahu nggak? Menurut penelitian dari National Endowment for Financial Education, hampir 70% orang yang tiba-tiba dapat banyak duit, akhirnya kehabisan duitnya hanya dalam beberapa tahun aja. Angka yang bikin kaget ini nunjukin satu sisi penting tentang kekayaan, yaitu keberlanjutan dan ilusi seputar itu. Dave Ramsey sering banget bahas paradoks ini. Dia bilang, kalau kamu mau hidupmu nanti berbeda dari yang lain, sekarang kamu bisa hidup dan berbagi dengan cara yang berbeda juga dari yang lain. Ramsey sering bilang kebanyakan dari kita suka beli barang-barang yang gak perlu dengan duit yang sebenarnya gak kita milikin, cuman buat bikin orang lain yang sebenarnya gak suka sama kita jadi kagum sama kita. Ide utama dibalik ilusi kekayaan tuh bisa disimpulin dari kutipan itu. Banyak orang salah kaprah kalau punya banyak barang dan gaya hidup mewah berarti mereka kaya. Tapi Ramsey bilang itu cara berpikir yang salah. Kekayaan sejati bukan soal memamerkan uang kita kepada orang lain. Ini lebih ke tentang bisa hidup mandiri tanpa rasa khawatir soal duit. Dalam pendekatannya, Ramsey menekankan pentingnya hidup di bawah kemampuan finansial kita. Dia bilang, ini adalah duit cadangan kalian untuk hari ketika hujan, bukan untuk kalau terjadi sesuatu, tapi kapan sesuatu terjadi. Karena pasti bakal ada hal yang terjadi kan, dan kamu harus siap. Dia menyoroti bahwa banyak orang yang kelihatan kaya dengan mobil mewah dan pakaian branded, padahal sebenarnya seringkali terjerumus dalam utang. Mereka nggak bakal jadi lebih dari kelas menengah kalau terus-terusan berutang ke kartu kredit, perusahaan mobil, dan pakai polis asuransi seumur hidup yang sebenarnya nggak berguna. Mereka terjebak dalam lingkaran belanja buat menjaga image, yang akhirnya malah menuju pada kegagalan finansial. Sebaliknya, kekayaan sejati itu seringkali nggak kelihatan. Kayak tetangga yang cuek, tapi dari dulu rajin nabung dan investasi, bukan teman kantor yang pamer mobil sport terbaru. Filosofi Ramsey berlandaskan pada konsep menunda kepuasan. Dia menganjurkan gaya hidup di mana pengeluaran sesuai sama kemampuan finansial sendiri, bukan ngikutin ekspektasi sosial. Dengan begini, kalian bisa ngindarin masalah utang dan membangun pondasi keuangan yang kuat. Cara ini nggak cuma melindungi duit kalian dalam jangka panjang, tapi juga bikin kalian dapat kepuasan yang lebih dalam dari hal-hal materi. Setelah ngerti tentang ilusi kekayaan, kita bisa sama-sama melihat dengan jelas ya kalau kunci sukses finansial itu bukan tentang banyaknya uang yang bisa kita habiskan, tapi lebih ke kecerdasan dalam mengatur uang. Dan dari situ, kita lanjut ke pelajaran berikutnya dari Ramsey ya. Berapa harga yang harus dibayar buat kelihatan kaya, dan gimana itu bisa menjadi penghalang buat menjadi kaya beneran. Kita semua tahu lah ya, bahwa di zaman sekarang media sosial tuh menentukan apa yang lagi tren, yang membuat banyak orang ngikutin tren, termasuk dalam hal konsumerisme. Dan karena kebelet ngikutin tren di medsos itulah, banyak orang jadi boros lebih dari yang seharusnya. Lihat makanan viral beli, lihat sesuatu barang yang viral check out, lihat diskon atau promo flash sale belanja. Tren yang mengkhawatirkan ini nunjukin betapa banyaknya uang yang harus kita keluarin kalau kita mencoba kelihatan kaya. Dan hal ini sesuatu yang sering diomongin sama Dave Ramsey. Ramsey dengan tegas bilang, kamu harus punya kendali atas uangmu, atau kekurangan uang bakal selalu mengendalikan kamu. Quote ini menunjukkan seberapa berbahayanya ngeluarin duit cuman buat kelihatan kaya.
Beli mobil mahal, baju branded, dan barang mewah lainnya buat kelihatan kaya itu mah udah biasa. Ini bisa bikin kalian masuk ke siklus berbahaya, yaitu utang dan ketidakstabilan finansial. Ramsey mengingatkan bahwa perilaku ini tuh nggak cuma menguras sumber daya kalian sekarang, tapi juga bikin kalian kehilangan kesempatan buat investasi untuk masa depan. Ironisnya, di saat kalian sibuk belanja-belanja buat kelihatan kaya, kalian malah semakin jauh dari kemakmuran finansial yang sesungguhnya. Ramsey ngejelasin ini pakai konsep opportunity cost. Contohnya, bayangin gimana dampak jangka panjangnya kalau kalian ngeluarin 300 juta buat mobil dibandingkan kalian investasiin ke portofolio yang beragam. Tentunya mungkin kalian beli mobil ini tanpa pertimbangan yang matang ya. Kayak misalnya kalian gak butuh-butuh banget yang harganya 300 juta, tapi kalian malah tetap beli yang 300 juta gitu demi gaya-gayaan atau demi pamer gitu. Tapi lama-lama mobil kan nilainya turun, sementara nilai investasi bisa tumbuh secara eksponensial, nambahin kekayaan kalian. Selain itu, Ramsey menyoroti beban psikologis dari ngikutin gaya hidup orang lain. Stres dan kecemasan yang muncul dari menjaga gaya hidup tertentu itu juga bisa overwhelming. Ini kayak lomba yang gak pernah berakhir, dimana garis finishnya tuh seolah terus bergerak semakin menjauh dari kita. Gaya hidup yang terus-menerus mencari validasi dari barang-barang materi bisa bikin kita kekurangan kepuasan dan kebahagiaan, gak peduli seberapa banyak duit yang terpakai. Pada akhirnya, usaha buat kelihatan kaya punya dua konsekuensi, yaitu menghalangi pertumbuhan finansial dan mengganggu kesehatan mental. Ramsey ngasih saran gini, jangan terlalu mikirin kelihatan kaya, mending fokus aja untuk menjadi kaya. Kita bakal bahas lebih lanjut tentang konsep kekayaan yang gak mencolok atau stealth wealth, dan gimana ini bisa menjadi bagian kunci buat benar-benar bebas secara finansial, sambil kita bahas lebih dalam lagi tentang konsep ini. Di dunia di mana 1% orang yang terkaya punya lebih dari 2 kali lipat kekayaan dari 6,9 miliar orang di seluruh dunia, ini seperti yang dilaporkan oleh Oxfam, konsep stealth wealth bukan cuma strategi, tapi udah jadi kebutuhan buat kesejahteraan finansial semua orang. Dave Ramsey yang jago banget soal duit sering banget ngomongin seberapa hebatnya cara sederhana ini buat menjadi kaya. Berperilaku sesuai penghasilanmu, begitu sarannya Ramsey. Ide dibalik stealth wealth ini simple tapi dalam. Ini adalah tentang mendapatkan dan menjaga duit dengan cara yang orang lain mungkin gak bisa lihat. Ngepraktekin stealth wealth itu artinya kalian nyimpen duit kalian di investasi kayak saham, properti, atau rencana pensiun, bukan di barang-barang yang keren tapi cepet banget nilainya turun kayak fashion atau mobil mahal. Keindahan dari stealth wealth ada di sifatnya yang gak mencolok tapi selektif. Orang-orang yang menerapkan konsep stealth wealth bisa membangun pondasi finansial yang kuat tanpa mencuri perhatian orang lain karena fokusnya ada pada akumulasi aset, bukan konsumerisme yang kelihatan banget. Gak cuma bikin finansial stabil, pendekatan ini juga melindungi kalian dari risiko-risiko yang muncul kalau kalian pamer kekayaan, misalnya pencurian atau kecemburuan sosial. Dave Ramsey menekankan betapa pentingnya pendekatan ini buat membangun kekayaan jangka panjang. Dengan berinvestasi di aset yang nilainya naik, kita bisa memastikan kekayaan kita tumbuh seiring waktu. Bukan cuma menjamin keamanan finansial buat diri kita sendiri, tapi juga untuk generasi mendatang. Metode akumulasi kekayaan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan finansial yang cerdas dan terukur, yang mengutamakan kesehatan finansial masa depan daripada kepuasan instan saat ini. Selain itu, stealth wealth juga sejalan dengan konsep soal hidup dengan rasa bersyukur dan rendah hati. Ini tentang menemukan kepuasan dari keamanan finansial dan kebebasan yang didapat, bukan cuma kepemilikan benda materi. Menggeser pola pikir ke stealth wealth ini penting banget buat kalian yang pengen bangun kekayaan yang tahan lama. Intinya, kekuatan dari stealth wealth ada di kemampuannya membangun jumlah uang yang besar secara rahasia tanpa kelihatan orang lain. Nanti pas kita bahas lebih jauh lagi tentang gagasan Dave Ramsey ini, kita bakal lihat gimana ini nyambung ke gambaran besar tentang hidup hemat
dan mengelola uang dengan bijak. Yang keduanya langkah penting buat benar-benar jadi mandiri secara finansial. Menurut laporan Credit Suisse tentang kekayaan global, 1% keluarga terkaya itu memiliki 43% kekayaan di dunia. Dengan begitu, sangat penting bagi kita untuk menemukan dan ngikutin panutan atau role model finansial yang tepat. Dave Ramsey selalu menekankan betapa pentingnya memilih siapa yang jadi panutan kita dalam perjalanan menuju kekayaan kita. Ramsey bilang kita harus lihat lebih dalam daripada sekadar kekayaan atau kehidupan glamor yang sering ditunjukin public figure atau influencer media sosial. Sebaliknya, dia bilang buat ngelihat orang-orang yang jadi kaya lewat disiplin, keputusan finansial yang cerdas, dan kerja keras yang konsisten. Role model yang tepat, menurut Ramsey, seringkali bukan yang terkenal di media. Mereka adalah orang-orang yang dengan diam-diam mengumpulkan kekayaan dengan hidup sesuai kemampuan, hindarin utang, dan berinvestasi dengan bijak. Orang-orang yang jadi panutan ini paham banget nilai dari uang dan pentingnya perencanaan keuangan. Mereka nggak ngikutin tren atau tekanan dari teman-teman mereka. Mereka punya rencana jangka panjang untuk uang mereka. Pendekatan ala Ramsey ini mengajak kita untuk mencermati kebiasaan-kebiasaan orang sukses ini, termasuk mengerti cara mereka membuat budget atau anggaran, menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan mereka. Dengan mengadopsi praktek-praktek kayak gini, kita bisa belajar membuat keputusan keuangan yang berbasis informasi dan mengarah ke penciptaan kekayaan yang berkelanjutan. Bukan jatuh ke dalam jebakan gaya hidup mahal jangka pendek yang cuma meniru rasa kekayaan palsu. Contohnya, lihat Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang terkenal dengan gaya hidup hematnya meskipun dia punya kekayaan yang luar biasa. Buffett masih tinggal di rumahnya yang sederhana yang dia beli tahun 1958 dan terkenal dengan pendekatan praktisnya dalam pengeluaran dan investasi. Kebiasaannya termasuk strategi investasi jangka panjang. Buffett lebih fokus pada investasi jangka panjang daripada fluktuasi pasar jangka pendek. Terus dia juga hidup sesuai kemampuan alias sederhana. Meskipun kaya, dia tetap ngejalanin gaya hidup yang jauh dari kemewahan berlebihan. Selain itu, dia juga punya prinsip pengeluaran berdasarkan nilai. Dia lebih menekankan untuk membeli yang benar-benar diperlukan dan berharga daripada menghambur-hamburkan uang pada barang mewah. Salah satu role model finansial yang juga bisa kalian contoh adalah Sarah Blakely, pendiri Spanx. Dia mulai investasi dengan uang $5.000 Amerika Serikat. Dengan uang itu, dia berhasil bikin brandnya jadi bernilai miliaran dolar. Kebiasaannya antara lain berpikir inovatif. Kesuksesan Blakely itu berasal dari kemampuannya berinovasi dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Terus dia juga berani ngambil risiko, termasuk risiko-risiko besar, yaitu misalnya dengan menginvestasikan tabungannya ke ide bisnisnya. Terus dia juga punya ketekunan yang luar biasa. Meskipun menghadapi banyak penolakan, Blakely tetap gigih mengejar visinya. Filantropi juga jadi ciri umum di kalangan banyak orang kaya, mencerminkan rasa tanggung jawab dan rasa terima kasih. Di tengah masyarakat Indonesia yang total utang pinjolnya udah melebihi 55 triliun rupiah per November 2023, pentingnya menjalani gaya hidup hemat jadi makin jelas ya. Meskipun Dave Ramsey mendukung manajemen keuangan yang cerdas, dia menekankan pada kita bahwa hidup hemat itu adalah bagian kunci buat menjadi kaya. Dia bilang gini, punya rencana tertulis, harus bikin anggaran di atas kertas dengan sengaja setiap bulan, kalau bisa sebelum bulan dimulai. Terus dia juga seringkali bilang, anggaran itu kayak ngasih tahu uang kamu harus kemana, bukan nanya-nanya uangmu kemana aja. Pernyataan ini mencerminkan inti dari hidup hemat. Bukan soal irit atau hidup dalam keterbatasan, tapi tentang mengendalikan keuangan kalian. Dalam filosofi Ramsey, hidup hemat adalah tentang membuat pilihan dengan sengaja terkait uang kalian yang sejalan dengan tujuan finansial dan nilai-nilai kalian jangka panjang. Hidup hemat artinya lebih memprioritaskan tabungan dan investasi dibandingkan pengeluaran yang nggak perlu.
Ini melibatkan pembuatan dan konsisten dengan anggaran yang ngasih lihat kita dengan jelas kemana uang kita pergi dan membantu kita mengidentifikasi area mana aja yang bisa dipotong. Mengelola uang dengan budget ini membuat kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang kita miliki itu digunakan secara efektif dan ikut berkontribusi pada akumulasi kekayaan kita seiring waktu. Selain itu, Ramsey menegaskan betapa pentingnya menghindari utang, terutama utang konsumtif dengan bunga yang tinggi yang bisa jadi penghalang besar menuju kebebasan finansial. Dengan hidup sesuai atau di bawah kemampuan finansial, kita bisa ngindarin masalah utang dan membangun pondasi yang kuat buat masa depan finansial kita. Pola hidup hemat juga mencakup dalam membuat keputusan belanja yang bijak. Ini tentang menghargai kualitas daripada kuantitas, dan berinvestasi pada barang-barang yang tahan lama dan ngasih nilai lebih dalam jangka panjang. Dengan menerapkan mindset ini, kita nggak cuma bisa hemat dan menabung, tapi juga bisa mengembangkan rasa puas dan menghargai atas apa yang kita miliki. Dengan mengadopsi gaya hidup hemat seperti yang disarankan oleh Ramsey, kita bisa membuka jalan menuju stabilitas dan kemandirian finansial, dan menyiapkan masa depan yang aman dan sejahtera untuk kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.